warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Kabudianto dengan NIM akhir 160. Saya akan memberikan analisa saya terhadap pernyataan no taxation without representation atau dalam bahasa Indonesia prinsip keadilan pajak. Akan berdasarkan pada sejarah dan relevansi prinsip no taxation without representation dalam konteks sistem perpajakan di Indonesia, khususnya pada perpajakan modern ini. Prinsip no taxation without representation ini hadir pada awal abad ke-13 yang mana masyarakat mulai menentang pemungutan pajak secara sepihak oleh raja. Nah, Magna Carta pada tahun 1215 merupakan sebuah langkah awal untuk menandai pengakuan hak rakyat dalam pembatasan kekuasaan penguasa termasuk dalam hal pemungutan pajak. Prinsip no taxation without representation ini terus berlanjut hingga menimbulkan konflik, yakni revolusi Amerika dan keterwakilan. Yang pertama adalah perlawanan kolonial. Pada abad ke-18, koloni Amerika menentang pajak yang diberlakukan oleh kerajaan Inggris dengan alasan bahwa tidak ada parlemen Amerika yang berada di Inggris. Lalu ada slogan perlawanan yang mana taxation without representation is robbery, yang artinya ketidakadilan atau pemungutan pajak tanpa adanya representasi adalah ketidakadilan atau perampokan. Hal ini menyebabkan konflik atau revolusi Amerika. Pada saat itu, para kolonial menuntut sistem yang adil untuk perwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan pajak dan anggaran dana pada saat itu. Prinsip dasar no taxation without representation ini menjadi salah satu prinsip dasar yang mewakili bahwa pajak hanya dapat dipungut dengan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil yang ada pada lembaga legislatif. Konsep ini hadir dari perlawanan terhadap pemungutan pajak tanpa persetujuan dari rakyat sebagaimana tercermin pada Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Prinsip ini diperkuat oleh revolusi Amerika dengan slogan taxation without representation is robbery, yang menyatakan bahwa pemungutan pajak tanpa keterwakilan hukum pada parlemen atau tanpa presentasi hukum pada parlemen sama dengan perampokan atau ketidakadilan. Prinsip ini menjadi tonggak dalam perkembangan sistem pajak dan demokrasi hingga saat ini. Dalam konteks hukum pajak yang relevan di Indonesia, prinsip ini tercermin pada pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak atau pungutan yang bersifat memaksa harus diatur dalam undang-undang. Artinya, pungutan pajak wajib atau pungutan-pungutan yang lain mendapatkan legitimasi dari hukum dan mana dalam hal ini persetujuan rakyat yang diwakili oleh DPR pada saat pengesahan undang-undang untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut negara sesuai dengan kepentingan rakyat serta transparan dan adil dan kembali untuk rakyat itu sendiri. Tantangan implementasi no taxation without representation terdapat tiga, yakni kebijakan memberatkan, yang mana kebijakan memberatkan ini termasuk kebijakan yang menuai banyak pro dan kontra sesuai dengan perubahan pada UU Cipta Kerja mengenai pengenaan pajak minimum dan usaha kecil. Yang kedua yakni keterwakilan yang dipertanyakan. Rakyat di sini mempertanyakan sejauh mana pengambilan keputusan oleh pemangku jabatan dalam mempengaruhi beban pajak. Yang ketiga ada pertimbangan kelompok rentan. Prinsip no taxation without representation ini juga harus memastikan bahwa kepentingan rakyat yang termasuk dalamnya adalah kelompok rentan dipertimbangkan dan dapat ditarik pajak sesuai dengan kemampuan dan beban masing-masing. Terdapat tiga prinsip pajak, yakni inklusivitas, dampak sosial ekonomi, dan transparansi akuntabilitas. Yang pertama, inklusivitas, yakni adalah proses legislasi perpajakan yang melibatkan kebijakan publik untuk sebagai partisipatif dalam pemungutan pajak. Yang kedua, yakni dampak sosial dan ekonomi. Pertimbangan pemungutan pajak ini sejauh mana mempengaruhi dampak sosial ekonomi dari publik itu sendiri. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Sesuai dengan namanya, pemungutan pajak dan penggunaan pajak harus transparan dan akuntabilitas sesuai dengan apa yang dianut oleh asas pajak di Indonesia itu sendiri. Sistem pajak no taxation without representation, kita dapat membangun sistem pajak yang transparan, akuntabilitas, adil dengan setiap kelompok yang dapat berpartisipatif secara aktif dalam pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing di segala bidang dan di segala kelas. Video saya apabila ada salah kata atau
kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.